Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, insya Allah saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adik-adik sudah tahu kan tentang keutamaan berilmu yang sudah saya bahas sebelumnya? Nah, kalau belum, nanti bisa lihat di deskripsi gimana video tentang keutamaan ilmu yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk apa sih kita belajar? Sebelumnya saya sudah bahas kenapa kita harus belajar. Yang pertama, salah satunya adalah karena menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, karena belajar itu bisa memudahkan kita ke surga dan bisa diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa aja sih keutamaan berilmu? Kenapa sih kita harus belajar? Yang keempat, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah Allah akan menjadikan kita orang yang baik. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apa maksudnya? Kan kalau orang baik kan semuanya bisa. Nah, ini beda. Kenapa beda? Misalkan ya, kalau kita dianggap baik sama orang lain, maka orang yang lain, orang yang kelompok lain belum tentu menganggap kita yang baik. Ya, kalau kita dianggap baik oleh teman kita, teman yang satu lagi belum tentu menganggap kita baik. Tapi kalau Allah sudah menganggap kita baik, maka seluruh semesta akan menganggap kita baik. Nah, itu bedanya. Karena kalau kita dianggap baik sama orang, belum tentu dianggap baik sama orang lain. Apalagi sama Allah, belum tentu. Tapi kalau kita sudah dianggap baik sama Allah, maka malaikat pun, seluruh malaikat, seluruh seluruh makhluk, insya Allah akan menganggap kita baik. Nah, itu kenapa kita harus belajar. Karena dengan belajar, Allah akan menganggap kita menjadi orang baik. Di dalam bahasa Arab, arti orang baik itu disebut khair, ya. Dan itu tingkatan awal. Dan kita harus belajar supaya kita dianggap baik terlebih dahulu sebelum menjadi soleh. Karena khair itu tingkatan kedua kalau nggak salah. Tingkatan baik itu ada macam-macam. Ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, dan terakhir soleh. Gitu ya. Itu tingkatan kebaikan. Ya. Itu kalian untuk detailnya bisa lihat di Ustadz Hadi Hidayat. Tapi intinya untuk mendapatkan minimal bahwa kita adalah orang yang baik di hadapan Allah, maka kita perlu paham dengan ilmu, ya. Apalagi ilmu agama, gitu ya. Terus misalkan kalau ilmu agama doang, berarti kalau ilmu-ilmu yang lain itu tidak termasuk ilmu agama dong. Misalkan ilmu matematika, ilmu IPS. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Apakah matematika, IPS, PPKN termasuk ilmu agama atau bukan? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi yang penting, untuk belajar ilmu, memahami ilmu, minimal dengan memahami ilmu tersebut, Allah akan menganggap kita yang baik. Kita orang yang baik. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Itu di hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, orang yang beribadah saja nggak cukup kalau ilmunya nggak ada. Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau misalkan kita sholatnya bisa nggak sah kalau kita nggak tahu ilmunya. Atau bisa nggak khusyuk kalau nggak tahu ilmunya. Contoh di sholat. Sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Tapi penasaran nggak? Kok kita habis sholat masih ada beberapa yang orang sholat, tapi kemungkaran masih terjadi, kekejian masih terjadi. Kenapa? Ya salah satu alasannya karena ilmunya kurang. Nah, coba kalian bayangin. Bacaan sholat kalian dari awal sampai akhir, artinya udah tahu apa belum? Nah, kalau artinya belum, ya gimana bisa menjadi khusyuk?
Gimana bisa efeknya sampai mencegah keji dan mungkar kalau nggak tahu arti dari sholat tersebut? Nah, jadi keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Jadi kalau kita ibadah tanpa ilmu, ya pasti nilainya lebih kecil. Bahkan tidak hanya sekedar ibadah. Semua amalan, kalau didasari ilmu, itu ilmunya atau pahalanya lebih besar dibanding amalan tanpa ilmu. Sok dah nanti kalian ngerasain, ya. Misalkan naik motor, ya. Naik motor, kalau misalkan nggak tahu ilmunya, belum tentu bisa menaik motor, ya. Misalkan dikasih tahu kenapa harus pakai spion, kenapa harus ada standar, kenapa harus ngerem dan sebagainya. Itu pasti dikasih tahu orang, misalkan orang tua atau kakak dan sebagainya atau teman. Nah, pemberitahuan itu dia disebut ilmu. Jadi dengan ilmu kalian jadi bisa naik motor dan sebagainya. Dengan latihan dan sebagainya, karena ilmu dari itu sendiri, ya, ilmu untuk bisa naik motor. Ataupun misalkan untuk menyapu, pernah nggak dikasih tahu misalkan orang tua, kalau nyapu harus begini biar rapi. Itu kan ilmu. Karena kalau nggak tahu ilmunya, bisa sembarangan nanti nyapunya, nyapu tapi nggak bersih. Nah, jadi ilmu itu sangat penting. Untuk ulangan ya harus ada ilmunya udah pasti. Tapi untuk keseharian, coba kalau kalian bayangin, semua keseharian kalian itu lebih mudah kalau kalian udah tahu ilmunya. Amalan-amalan apa yang kalian lakukan, bahkan main game dikasih tahu ini caranya loh. Bahkan kalau kalian main game, jadi lebih mudah karena dikasih tahu teman ilmu itu. Ya. Makanya kenapa ilmu sangat penting. Yang main game aja sudah ada ilmunya, apalagi dengan ibadah-ibadah yang pahalanya sudah jelas. Karena itu keutamaan ilmu lebih tinggi dibanding keutamaan beribadah. Itu yang kelima. Dan yang keenam ini yang luar biasa. Kenapa? Yang keenam, poin keenam ini adalah ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus amalannya. Pahalanya tidak terputus. Walaupun kita sudah meninggal. Nah, coba bayangin ya, kalau misalkan ya kita belajar matematik, terus ngajarin ke orang tersebut, ke teman, terus teman itu nanti pas sudah dewasa ngajarin ke anaknya pas sudah dewasa ngajarin ke anaknya lagi, terus ngajarin terus, ilmunya terus-terusan, sehingga pahala saat kita mengajar atau memberi ilmu itu pahalanya terus menerus. Walaupun kita sudah meninggal. Makanya Rasulullah pernah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Itu dari hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi, mulai sekarang ya, niat ilmu tuh, niat belajar, jangan hanya sekedar pinter. Nanti kalau pinter doang banyak yang nggak kepake. Ini misalkan saya ngajar matematik. Padahal dulu belajar PPKN, belajar ini, belajar macam-macam. Nah itu banyak yang nggak kepake, kecuali hanya matematik. Berarti kan kalau sekedar pinter itu nggak cukup. Tapi kalau dijadikan bermanfaat dan sebagainya, insya Allah itu ada pahalanya. Walaupun kalian misalkan ya, kalian nanti bisa jadi sepak bola. Nah, belajar yang sekarang itu ada manfaatnya. Yaitu salah satunya adalah adab, taat sama aturan. Itu kalau kalian terbiasa tepat waktu, terbiasa mengerjakan dengan baik, walaupun materinya beda, misalkan kalian awal belajar matematika, PPKN, IPS, IPA, dan sebagainya. Tapi pas udah kuliah, kalian hanya misalkan kuliahnya sesuai penjurusan, misalkan jurusan agama gitu kan. Nah, walaupun jurusannya beda, tapi kebiasaan kalian untuk tepat waktu, kebiasaan kalian untuk mengerjakan dengan benar, itu akan terbawa. Nah, dan itu yang bermanfaat. Ya. Baik. Nah, salah satu supaya ilmu kita bermanfaat, yaitu belajar dengan baik. Belajar dengan adab yang benar. Kenapa? Karena kalau misalkan hanya sekedar belajar supaya pinter saja, biasanya pinternya hanya saat itu aja.
Misalkan kalau kalian hari ini kan belajar matematika, PKN, IPS, IPA, terus bahasa Sunda dan seterusnya prakarya gitu kan. Tapi kan nanti pas di kedepannya pas udah menjurus ya, pas udah kuliah, kalian ambil jurusan tidak semua bab itu, paling hanya beberapa materi saja. Dan kalau kalian kerja ya, kalau kalian kerja, maka yang kepake hanya salah satu materi. Jadi kalau hanya pinter saja nggak cukup. Tapi kalau kalian belajar dengan baik, itu pasti kebawa sampai seterusnya. Misalkan, kalau kalian terbiasa tepat waktu, maka seterusnya kalian akan tepat waktu. Misalkan kalau kalian terbiasa mengerjakan dengan benar, maka seterusnya kalian akan berusaha mengerjakan dengan benar. Itu pasti jadi bermanfaat. Sehingga kalian bisa ajarkan adab-adab itu kepada anak-anak kalian, atau kepada murid, atau kepada teman, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi supaya ilmu benar-benar bermanfaat, maka belajarnya harus sungguh-sungguh. Nah, jadi kalau supaya ilmu kita bermanfaat, ya belajarnya dengan benar. Karena dengan adab-adab yang benar, belajar yang benar, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Dengan ilmu bermanfaat, insya Allah kita, pahala-pahala kita akan terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Nah, itu adalah keutamaan berilmu. Ya, jadi mulai sekarang, walaupun awalnya mungkin niat belajarnya kalian cuman santai-santai, niat belajarnya supaya karena pengen sekolah aja, niat belajarnya misalkan supaya pengen main-main, ya awal-awal nggak masalah, tapi coba perbaiki niat belajar karena Allah supaya kita mendapatkan keutamaan berilmu ini. Karena kalau misalkan ilmu kita atau belajar kita itu tidak diterima Allah, ya keutamaan ini nggak bakal dapet. Karena itu kita harus belajar niatnya karena Allah. Perbaiki niat, luruskan. Walaupun ada awal-awal niatnya untuk misalkan main-main dan sebagainya, nggak masalah. Niat untuk pintar juga nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai ke situ. Ya, jangan sampai saya cuma pintar habis itu tok. Jangan. Jadi biar ada pahalanya, maka harus diteruskan niatnya. Niat saya supaya apa? Supaya belajar tuh biar apa? Biar pintar. Pintar biar apa? Biar bermanfaat. Bermanfaat biar apa? Biar ada nilai ibadahnya dan seterusnya. Jadi dengan niat yang bagus, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan berilmu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.